Selamat sore, saya di sini mahasiswa dengan nama Yohanes Febrianto Christopher Pasaribu dengan nomor induk mahasiswa D1020533. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS Hukum Pemerintahan Desa dan Kelurahan kelas E2. Di sini yang pertama ada pertanyaan, apa itu organisasi? Organisasi sendiri itu adalah sebuah wadah tempat sekumpulan orang bekerja sama secara rasional serta sistematis yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan memanfaatkan sumber daya yang ada di dalam organisasi tersebut. Kemudian, apa tujuan organisasi? Tujuan organisasi secara umum banyak dijadikan sebagai tujuan dari pembangunan organisasi tersebut. Di sini poin pertama ada meningkatkan kemandirian serta kemampuan dari sumber daya yang dimiliki. Yang kedua, wadah yang digunakan untuk individu yang memang ingin memiliki jabatan, penghargaan, serta pembagian kerja yang lepas dan jelas. Yang ketiga, organisasi itu adalah wadah untuk memiliki pengawasan dan kekuasaan serta memanfaatkan waktu luang secara lebih optimal serta bermanfaat bagi individu masing-masing. Terus kemudian, organisasi adalah wadah yang membantu mencari keuntungan bersama-sama dengan kerjasama yang sudah terbagi dengan baik. Terus tujuan terakhir dari organisasi tersebut mencapai tujuan secara efektif dan efisien sesuai dengan yang telah menjadi tujuan awal sebuah organisasi tersebut. Kemudian, apa itu organisasi di sektor pemerintahan desa? Kinerja organisasi sektor publik khususnya dalam pemerintahan desa menjadi hal yang penting setelah dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimana memperlihatkan iktikat negara untuk mengotonomikan desa dalam segala bentuk kemandirian pemerintahan desa, yaitu seperti anggaran desa, pemilihan umum bagi calon pemimpin desa, dan kemandirian membuat peraturan desa semacam perda. Tujuan dari organisasi yang ada di desa tersebut adalah untuk memajukan kesejahteraan warga masyarakat yang ada di dalam desa tersebut. Organisasinya contohnya seperti Karang Taruna dan remaja masjid yang ada di desa tersebut. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan secara umum tata kelola, tugas pokok dan fungsi perangkat desa. Yang pertama ada kepala desa. Tugas pokok dari kepala desa menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD. Selanjutnya, mengajukan rancangan peraturan desa, menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD, menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD. Terus kemudian, membina kehidupan masyarakat desa, membangun ekonomi desa, mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif dan mewakili desa di dalam dan luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada sekretaris desa. Tugas pokoknya di sini yaitu membantu kepala desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Fungsi sekretaris desa di sini yaitu penyelenggara kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas kepala desa, melaksanakan tugas kepala desa dalam hal kepala desa berhalangan, melaksanakan tugas kepala desa apabila kepala desa diberhentikan sementara, penyiapan bantuan penyusunan peraturan desa, penyiapan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas urusan dan pelaksanaan tugas yang diberikan oleh kepala desa. Selanjutnya ada kepala urusan umum. Tugas pokoknya di sini membantu sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan. Fungsinya di sini adalah pelaksanaan pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian data kearsipan.
pelaksanaan pencatatan inventaris kekayaan desa, dan pelaksanaan pengelolaan administrasi umum. Selanjutnya ada kepala urusan kesejahteraan rakyat, yang tugas pokoknya itu membantu kepala desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan program keagamaan, serta melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan. Selanjutnya ada kepala urusan keuangan, yang tugas pokoknya membantu sekretaris desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi desa, dan mempersiapkan bahan penyusunan APB desa. Selanjutnya ada kepala urusan pemerintahan. Tugas pokoknya di sini membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertahanan, pembinaan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat desa, dan juga mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum desa. Lalu di sini ada kepala urusan ekonomi pembangunan, yang dimana tugas pokok dari kepala urusan ekonomi pembangunan yaitu membantu kepala desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa, serta pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat, serta penyiapan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pembagian jenis desa menurut Permendagri nomor 84 tahun 2015. Di sini pembagian desa dibagi menjadi 3 jenis, yaitu desa swadaya, desa swakarya, dan desa swasembada. Desa swadaya yaitu desa yang memiliki potensi tertentu yang dikelola dengan sebaik-baiknya. Ciri-ciri desa swadaya yaitu daerahnya terisolir dengan daerah lainnya, penduduknya jarang atau sedikit, mata pencahariannya masih bersifat agraris, penduduknya bersifat tertutup, serta masyarakatnya masih memegang teguh adat istiadat yang ada di desa tersebut. Juga yang terakhir, teknologi dalam desa tersebut masih rendah. Selanjutnya ada desa swakarya. Desa swakarya adalah peralihan atau transisi desa swadaya menuju desa swasembada. Ciri-ciri desa swakarya itu di sini desa tersebut sudah mulai meninggalkan adat istiadat yang ada di desanya, sudah mulai mempergunakan alat-alat elektronik dan teknologi yang sudah terdapat di kota-kota besar. Desa swakarya juga sudah tidak terisolasi lagi dari pusat perekonomian. Dan terakhir, jalur lalu lintas antara desa dan kota sudah agak lancar atau sudah dapat dilalui oleh masyarakat kota. Selanjutnya ada desa swasembada. Desa ini adalah desa yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan regional. Ciri-ciri desa swasembada yaitu adalah kebanyakan berlokasi di ibu kota kecamatan, penduduknya padat, tidak terikat dengan adat istiadat, telah memiliki fasilitas-fasilitas yang memadai dan lebih maju dari desa lainnya. Kemudian saya akan menjelaskan desa yang menurut para ahli. Berdasarkan fase pembangunan, di bawah ini terdapat 5 bagian desa berdasarkan tentang pembangunan, yaitu ada desa tradisional, desa swadaya, desa swakarsa, desa swasembada, dan desa Pancasila. Desa tradisional adalah desa yang masyarakatnya masih terasingkan, seluruh mata pencahariannya termasuk teknologi bercocok tanam, pemeliharaan, kesehatan, dan cara memasak tergantung pada pemberian alam yang ada di sekelilingnya. Kemudian ada desa swadaya, kondisi desa yang relatif statis tradisional, masyarakatnya sangat tergantung dalam pengembangan kehidupan masyarakat pada faktor alam yang belum diolah dan dimanfaatkan secara baik. Lalu ada desa swakarsa, desa yang sudah disentuh oleh pengaruh luar berupa pembaruan yang mulai dirasakan oleh masyarakat, ciri karya dan jasa yang sudah menjadi ukuran mobilitas horizontal maupun vertikal sudah mulai nampak. Kemudian ada desa swasembada, masyarakatnya sudah mengenal modernisasi dan teknologi ilmiah sudah digunakan.
Penilaian terhadap seseorang sudah dikaitkan dengan keterampilan. Dan kemudian terakhir adalah desa Pancasila. Desa yang ideal, yang dicita-citakan desa yang adil dan makmur. Mungkin cuma itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya Yohanes Febrianto Christopher Pasaribu. Saya ucapkan terima kasih.